Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Triwidiasari, mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast dengan tema dakwah upgrade iman di bulan Ramadan. Judul ini saya ambil karena menurut saya cukup menarik. Ya nggak? Menurut kalian gimana? Apakah menarik atau tidak? Nah, dari judulnya sendiri adalah upgrade iman di bulan Ramadan. Tentu saya di sini mengartikan upgrade iman itu sebagai memperbarui iman kita. Memperbarui yang bagaimana? Yang namanya kita memperbarui, tentu kita maunya yang lebih baik kan ya. Nah, jadi di sini yang dinamakan dengan upgrade iman itu adalah memperbarui keimanan kita dengan keimanan yang jauh lebih baik. Kita mempertebal keimanan, kita mau meneguhkan keimanan, kita memperkuat keimanan kita. Nah, berhubung saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, di mana pahala itu dilipat gandakan. Jadi ketika kita berniat, memiliki niat dan juga tekad di dalam hati ingin memperbaiki keimanan, insya Allah akan sangat dimudahkan. Karena ketika pahala dilipat gandakan, ya tabungan kita otomatis akan terisi penuh. Terisi penuh bagaimana? Karena di bulan Ramadan ini bisa dikatakan kita ini tuh panen, ya enggak? Panen pahala. Nah, kalau kita panennya banyak, kita masukin ke tabungan banyak. Lalu jika tabungan kita semakin banyak, insya Allah kan bekal kita untuk menuju akhirat semakin banyak. Lalu gimana caranya supaya kita bisa dapat banyak pahala, terus iman kita bisa jadi lebih baik, bisa dikuatkan, bisa di-upgrade lah istilahnya. Yang pertama yang jangan pernah dilupakan adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Apa kewajiban utamanya? Adalah sholat 5 waktu. Nah, karena sholat 5 waktu adalah sholat fardu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jikalau tidak tentu berdosa. Jadi kita nggak bisa ya ninggalin. Jadi benar wajib. Lalu kewajiban selanjutnya di bulan Ramadan ini tentunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini wajib ya bagi ada syarat-syarat, beberapa syarat-syarat yang mewajibkan puasa, seperti balik, berakal, suci dari haid atau nifas, sehat jasmani dan rohani, dan juga mampu melaksanakan ibadah puasa. Lalu juga bukan seorang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban tadi, apa sih yang bisa kita lakukan di samping itu? Tentunya adalah ibadah-ibadah sunnah. Apalagi di bulan Ramadan ini, kan kita ada sholat sunnah tarawih kan ya. Nah, kalau sholat tarawih ini tuh biasanya di beberapa masjid atau mushola ini tuh selalu penuh jamaahnya, ya enggak? Tempat kalian gitu enggak? Kalau sholat tarawih pasti penuh, ya walaupun enggak penuh tapi pasti jauh lebih banyak ketimbang jamaah sholat 5 waktu. Karena hal itu juga kejadian di lingkungan saya. Gimana kalau di lingkungan teman-teman? Kayaknya sih hampir mayoritas begitu ya. Sebenarnya hal itu tuh bukan hal yang buruk, tidak, itu adalah awal yang baik. Karena dengan masyarakat sekitar itu mau melaksanakan jamaah sholat tarawih itu juga sudah Masya Allah. Tetapi alangkah lebih baik kan kalau kita juga mengikuti jamaah sholat 5 waktu. Tapi kalaupun tidak ya itu sudah salah satu kegiatan yang sangat-sangat Masya Allah dan sangat mulia. Lalu setelah kita melaksanakan sholat tarawih, apalagi yang bisa kita lakukan? Biasanya ya nggak biasanya ya, emang jauh lebih baik, alangkah lebih baik kalau kita melakukan tadarus. Nah, di bulan Ramadan ini tuh identik banget hampir 24 jam ini tuh antara masjid satu dengan masjid yang lain, antara musola satu dengan musola yang lain, suara atau kumandang orang tadarus ini tuh saling bersaut-sautan, ya nggak? Jadi tuh kayak suasananya tuh benar-benar ketika Ramadan ini tuh terasa banget Ramadannya gitu. Ketika kita kesana dengar orang tadarus, kemana dengar orang tadarus, jadi tuh benar-benar suasananya tuh Ramadan banget, ya nggak sih? Nah, setelah itu apa lagi? Kita sangat bisa dengan melakukan beramal atau berbuat kebaikan. Contohnya seperti apa? Contoh kecilnya aja deh.
Kita namanya beramal tuh ya nggak perlu kita mengeluarkan uang berjuta-juta, nggak perlu kita memberikan makanan dengan jumlah yang sangat banyak, nggak perlu. Dimulai dengan hal kecil seperti ya kita membantu orang-orang sekitar kita yang sekiranya perlu bantuan. Lalu kita juga bisa sambil berangkat jamaah ke masjid kita membawa uang untuk dimasukkan ke kotak amal. Tidak perlu banyak, sedikit seberapapun ketika kita ikhlas dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah itu akan berkah dan kita mendapatkan pahala. Tetapi jika memang kita memiliki lebih banyak rezeki, alangkah lebih baik jika kita memberikan untuk beramal pun juga sedikit lebih banyak. Lalu setelah kita sudah melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, puasa, lalu kita juga mengiringinya dengan ibadah sunnahnya, maka insya Allah kalau kita udah ada tekad, udah ada niat, dan insya Allah tuh Allah akan memberikan keteguhan dalam hati kita berupa iman yang teguh, yang kuat. Nah, pelan-pelan kita kan jadi memperbarui iman kita. Karena ketika hari raya Idul Fitri itu kan kita kembali terlahir suci. Terlahir suci itu kan ketika ya benar-benar kita ini tuh terlahir suci kembali. Kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara, kita minta maaf. Insya Allah dosa-dosa kita juga diampuni, dan kita selama bulan Ramadan 1 bulan ini mengupgrade iman kita. Insya Allah kita terlahir suci menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan juga ngomongin tentang silaturahmi di bulan suci. Di sini selain kita ini harus menjaga iman karena berhubung sedang terjadinya pandemi Covid ya, kita juga harus menjaga imun, ya enggak? Selain iman kita juga harus menjaga imun tubuh. Karena kalau kita menjaga diri kita sendiri, insya Allah orang-orang di sekitar kita pun juga terjaga. Jadi kita satu sama lain itu harus saling menjaga. Dan juga nanti yang ingin bersilaturahmi di bulan Ramadan, di hari raya Idul Fitri, yang ingin bersilaturahmi ke tempat saudara dan lain sebagainya, usahakan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dengan apa? Dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan. Nah, pasti ada yang bertanya, ketika kita silaturahmi, bertemu keluarga besar, bagaimana cara kita untuk menghindari kerumunan? Otomatis kan berkerumun. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan masker, kita cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Karena kan niat kita insya Allah baik ya, karena kita ingin bersilaturahmi, maka insya Allah ya semoga qadarullah wallahu alam kita semua akan diberikan keselamatan serta kesehatan. Tetapi ya ingat, tetap untuk bepergian jauh kan pemerintah juga belum mengizinkan ya ini. Jadi kita silaturahmi di teman-teman saudara yang memang dekat dari rumah kita, yang sekiranya bisa dijangkau, yang tidak keluar kota, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai upgrade iman di bulan Ramadan dari Widya. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan ataupun penyampaian, mohon koreksinya ya teman-teman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.